sudah tahu ya seperti ini, saya langsung lanjut saja terkait seperti ini hasilnya. Nah, kemudian di sini juga seperti biasa kalau kita udah harus melakukan ini adalah tidak boleh makan dari kemudian tata tertib dalam pelatihan ini yang pertama mohon untuk handphonenya dinonaktifkan ya. Jadi kalau ketika kita bekerja di lab kalau bisa memang handphonenya tidak diaktifkan, namun boleh kalau misalkan nanti untuk foto atau mendokumentasikan silahkan. Kemudian dalam pelatihan ini Bapak Ibu alhamdulillah semuanya sudah datang tepat waktu. Kemudian juga apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan langsung saja di tengah-tengah saya berbicara, silakan untuk menunjuk tangan, kemudian nanti saya akan silakan Bapak Ibu untuk berbicara. Kemudian dimaksimalkan ya agar perangkat Bapak Ibu jauh dari air ya, karena kita juga lihat jadi saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham hal ini. Tujuan pelatihan kita adalah setelah mengikuti kelas peserta, di sini Bapak Ibu semua kompeten dalam membuat label bereaksi. Nah, kriteria capaiannya adalah mampu menyiapkan bahan dan alat untuk membuat label bereaksi dan mencantumkan informasi yang diperlukan pada label bereaksi, serta melaksanakan kegiatan pembuatan label dan mencari informasi bahan dari katalog atau MSDS. Nah, sebelum kita melakukan hal tersebut, silakan Bapak Ibu di scan dulu untuk melakukan free testnya. Di sini ada 10 soal. Selanjutnya Bapak Ibu silakan. Mulai bagus nih Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lihat di sini wah bagus ini sudah lumayan ya. Di sini ada Rika mendapat 80, Bu Susi juga 80, kemudian Bu ini juga 80 ya. Oke, saya kasih Bapak Ibu sudah hebat-hebat di sini ya. Untuk pembahasannya untuk latihan kita hari ini ada 3, yaitu pengetahuan bahan kimia, SDS. Jadi sebelumnya Bapak Ibu juga sudah tahu ya sebelumnya itu SDS apa Bu Rika namanya? MSDS. MSDS itu apa ya Bu Rika ya? Tapi bedanya apa sih MSDS sama SDS? Oh, bedanya. Jadi SDS dan MSDS itu sebetulnya sama saja ya. Hanya sekarang memang karena ada peraturan tertentu sehingga berubah menjadi safety data sheet. Sebelumnya material safety dan data sheet ya. Betul sekali. Kemudian di sini kita yang utamanya adalah kita akan membuat label. Oke, baik terkait bahan kimia. Ya, bahan kimia ini adalah suatu zat bersenyawa bisa wujudnya padat, karet atau gas ya, yang berdasarkan komponen chemistry berbentuk tunggal ataupun campuran yang berasal dari alam maupun hasil dari sintesis atau kita campur-campurkan seperti itu. Nanti misalkan kita ingin membuat air, sebenarnya air itu bisa dibuatnya gitu kan ya, karena air itu dibuatnya bisa, makanya kita harus bersyukur bahwa kita itu memiliki air yang berlimpah ya. Oke, di sini kalau kita lihat tipe-tipe zat kimia ada 4 tipe ya, A, B, C, D di sini.
dapur. Ya, di dalam dapur natrium klorida ya. Kemudian apalagi di sini asam sulfat biasanya dipakai di mana Bapak Ibu? Ada yang Di kendaraan. di kendaraan di mana Bu? Di motor ya. Oh iya betul sekali ya, di air aki ya. Oke, saya lanjutin Bapak Ibu ya. Nah, di sini bahan kimia di sini bahan kimia berbahaya. Di sini sifatnya ada yang beracun, ada yang eksplosif, ada yang korosif, ada yang mudah terbakar. Nah, di sini ada contoh-contohnya eksplosif, contohnya asam nitrat dan etanol ya. Jadi makanya etanol itu atau alkohol yang 70% itu cepat mudah terbakar ya Bapak Ibu ya. Makanya kita harus hati-hati dalam penyimpanannya. Sehingga dari bahan-bahan tersebut maka kita butuh suatu penyimpanan zat kimia agar kita bisa memisahkan mana yang korosif, mana yang mudah terbakar, yang beracun dan lain-lain. Saya lanjutkan saja di sini. Jadi sebetulnya bahan-bahan tadi itu diklasifikasikan ini adalah ada suatu badan ya, ada suatu lembaga yang menstandarisasi nih bagaimana bahan-bahan itu dibagi ya. Di sini ada berdasarkan badan atau lembaga internasional, yang kedua nasional. Nah, yang kita gunakan ini semuanya digunakan ya. PCS, ILO, kemudian EU, NFPA, DOT. Yang kita gunakan di sini yang rata-rata digunakan secara internasional adalah menggunakan GHS, Global Harmonized System. Nah, ini klasifikasinya. Ini bahan kimia didata, kemudian masukkan kriteria di sini ya. Jadi sifatnya berdasarkan fisik, kimia, kemudian kesehatan, lingkungan. Kita kategorikan dia masuk ke kategori 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita berikan komunikasi bahaya di sini, maksudnya kita tandai. Kita tandainya penandaannya ada yang simbol piktogram, kemudian kata sinyal dan lain-lain ya. Sesuai dengan bisa juga kita lihat itu semua ada di SDS, Safety Data Sheet tadi ya. Nanti saya akan contohkan mana Safety Data Sheet-nya. Ini contoh piktogram. Ini ada yang gambar tengkorak, ada yang gambar terbakar, kemudian ada yang gambar ini ikan ya ini ya. Kalau saya boleh tahu ya, kalau yang gambarnya ikan ini apa ya, Bulika ya? Yang gambarnya ikan ini yang awal ini. Ada pohon, kemudian ada ikan, ini artinya apa ya? Boleh dilihat nanti Bapak Ibu, nggak apa-apa, nanti kan kita sambil belajar bersama ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini ada ya. Nah, ini sini aquatic hazard ya. Jadi di sini terkait tentang lingkungan. Jadi dia mencemari lingkungan. Berarti kalau misalnya ada bahan seperti ini, tidak boleh limbah tersebut atau bahan tersebut dibuang ke lingkungan. Ini saya lanjut saja. Tadi label bahayanya ada. Kemudian ini perubahan MSDS tadi yang ditanyakan oleh Bu Rika ya. Jadi di sini perubahan MSDS, di sini formatnya bisa dilihat ya. Saya langsung saja ke format SDS menurut GHS. Jadi di sini format ini adalah tulisan-tulisan atau hal-hal yang harus dituliskan dalam label dalam penamaan kimia di zat ya. Di wadah itu harus terdapat identitas perusahaan, bahayanya, komposisi bahan, tindakan keselamatannya, penanggulangan kebakaran, kebocoran, dan sampai nanti informasi lainnya. Ini yang tadi saya katakan ini ya, material safety data sheet-nya ini saya besarkan nih, ada ini sebetulnya mirip seperti CV ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin punya CV ya, jadi data diri Bapak Ibu semua, pendidikan segala macam, kemudian sifatnya hobi mungkin seperti itu. Nah ini juga kalau misalkan saya ini punya CV, ini adalah MSDS yang berganti menjadi SDS ya. Oh ya, sampai sini dulu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pendek pengetahuan saya. Ya, Bu Susi, silakan Bu Susi. Oh, oke, baik Bu Susi. Betul ya. Jadi kalau misalkan bedanya asam klorida dengan asam sulfat adalah kalau asam klorida memang ada senyawa memang yang benar terkandung di dalam perut kita. Nah, tapi kenapa itu tidak membuat
merasa sakit karena konsentrasinya itu rendah gitu ya, jadi 0,0 sekian. Oke, saya lanjutkan. Ini pembuatan labeling yang utama. Kenapa sih kita harus buat label? Karena kita agar bisa mengidentifikasi bahan kimia dengan tepat, kemudian menyediakan informasi tentang sifat dan bahaya bahan kimia. Jadi bahan kimia ini harus diapakan? Setelah itu memastikan keamanannya dan mendukung kepatuhan terhadap keselamatan kerja. Ini kriteria-kriterianya ya. Kemudian komponennya tadi sudah ya, di yang GHS tadi ada nama, sampai isi akhirnya ke nama pembuat dan kontak daruratnya. Jadi kalau kita terkena atau misalkan terpapar, apa yang harus dilakukan di situ harus ada dalam komponen label kimia. Kemudian ini langkah-langkah pembuatan label, nanti ini akan kita lakukan ya setelah ini. Nah, ini tips dan triknya. Di sini ya tips dan triknya dalam pembuatan label. Kita harus memilih wadah ya. Tadi kan wadahnya di sini kita gunakan label yang tahan terhadap bahan kimia dan kondisi laboratorium. Kemudian pastikan label mudah dibaca dan tidak mudah dilepas. Lakukan inspeksi rutin, artinya pengecekan secara rutin. Kemudian terapkan sistem kode warna. Jadi kalau yang eksplosif, yang kemudian yang korosif itu harus dibedakan. Ini contoh praktisnya. Oke, ini ya contoh praktisnya. Sudah selesai. Untuk tadi kan nilainya kan sudah 80. Coba saya mau lihat, kemudian pasti nilainya akan lebih besar ya. Silakan kerjakan ya. Kita waktunya 5 menit, sekarang waktunya ditambahkan aja. Oh iya, oke, 1 menit tambahannya. Berikan nawar aja ya. Dan dapatnya 150. Sinyalnya nanti yang dapat hadiah dari saya. Rumah ya. Rumah keong. Oh iya. Oke ya. Wah, keren sekali, ada yang dapat 100. Yaitu Bu Susi. Tadi kan saya sudah janji ya, kalau misalkan dapat 100 saya kasih ada ini Bu Susi hadiahnya ya Bu Susi. Makasih. Oke, baik. Pelatihan kita hampir selesai. Apakah ada pertanyaan terkait semuanya? Oke, ada yang bertanya? Mereka mau bertanya? Sudah jelas semuanya ya? Oke, baik. Kita simpulkan bersama ya bahwa dalam melabelkan kita harus dulu memilih ya bahan-bahan zat mana yang bersifat bahaya dan tidak bahaya. Kemudian yang berbahaya pun juga tadi kan dikategorikan ada yang beracun, ada yang eksplosif dan lain-lainnya. Kemudian kita harus melabelkan nama itu harus ada kriteria-kriterianya, kemudian harus ada item-itemnya apa saja. Sampai ke kalau misalkan terjadi kecelakaan itu juga harus ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tapi saya ingin untuk menjadi masukan saya, mohon Bapak Ibu untuk mengisi feedback berikut ya. Ini langsung masuk ke Padlet, Bapak Ibu bisa mengisinya sekarang gitu ya. Oke. Kalau saya mau langsung boleh nggak? Bu? Boleh silakan. Boleh. Mungkin masukan dari saya sedikit ya. Tadi kan Banyak kita boleh. bahas tentang labeling ya Bu. Iya. Kalau misalnya di selanjutnya atau setelah ini mungkin Ibu bisa menunjukkan apa ya label yang bisa kita gunakan itu yang paling harus tahan lama ya. Betul Bu Rika, baik. Terima kasih sarannya Bu Rika. Habis ini memang ya habis ini kita akan praktikum. Nah, di sini kan tadi Bapak Ibu sudah pakai jasa, habis ini kita praktikum, tapi kita rehat dulu ya untuk isoma. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Bu Yeni, Bu Rika, kemudian Bapak yang sudah mendokumentasikan ya semuanya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mau cek dulu. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.